Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran kedua atau tema kedua, yakni tentang bagaimana mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Namun sebelum saya memulai anak-anakku sekalian, mungkin terlebih dahulu saya ingin menyampaikan lebih awal bahwa tentang bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal kitab-kitabnya. Nah, di pembelajaran kita kali ini, yakni tema kita yakni mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Nah, selanjutnya yang pertama adalah bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di pembelajaran kita ini pertama, cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama melalui dengan Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna, anak-anakku sekalian? Ya, tentu anak-anakku semua tahu atau mungkin biasa dengarkan apa itu Asmaul Husna. Tapi jangan sampai banyak yang tahu tapi dia tidak tahu sebenarnya apa makna dari Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu adalah merupakan nama-nama Allah yang kalau biasa kita dengar itu ada 99 nama Allah. Tapi anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita tidak menjelaskan nama Allah melalui Asmaul Husna yang 99 itu. Kenapa? Jangan sampai terlalu banyak dijelaskan habis waktunya. Jadi kita coba batasi anak-anakku sekalian. Kita merujuk di pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah mengenal Allah Asmaul Husna, yakni nama Allah Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Jadi materi kita ini ada 4 ya, subtema mengenal Allah. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, tahu tidak apa itu Al-Mumit? Ya, saya kira anak-anakku yang sudah mempelajarinya atau mempunyai buku pegangan tentu di situ sudah jelas. Jadi Al-Mumit ini mengandung arti yang maha mematikan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah mematikan. Maknanya adalah setiap manusia itu pasti yang hidup pasti akan mati. Nah, sehingga pertanyaannya kemudian kalau kita hidup tentu ada yang menghidupkan, ada yang mematikan. Siapa itu kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka beginilah cara kita untuk bisa mengenal Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Al-Hayyu, yang maha hidup. Nah, tentu anak-anakku sekalian semuanya tahu bahwa kita hidup di dunia ini tidak langsung muncul begitu saja ya. Jadi mungkin kita hidup di dunia ini karena berkat dari orang tua kita. Tapi kalau kita melihat lebih jauh lagi, sampai orang tua kita, nenek kita, dan sampai pada Nabi Adam alaihissalam, itu semua diadakan awalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa memahami bahwa Allah maha hidup, berarti Allah yang menghidupkan kita. Nah, itu. Jadi sudah paham ya, ya? Nanti kalau belum jelas, nanti saya jelaskan lagi kembali secara detail dan tajam. Selanjutnya adalah Al-Qayyum. Nah, apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum itu artinya maha berdiri. Nah, Allah yang maha berdiri atau mandiri. Ini mengandung arti bahwa Allah itu berdiri sendiri, ya. Jadi Allah tidak bergantung kepada siapapun. Ya, ini mohon maaf ya nak, ini suara gangguan. Tidak tidak bergantung kepada siapapun juga. Jadi dia sendiri. Begitulah kesannya Allah. Yang terakhir adalah Allah Ahad, yang Maha Esa. Yakni yang Maha Esa adalah selanjutnya anakku sekalian, saya sudah jelaskan tadi ada 3. Selanjutnya yang keempat adalah Al-Ahad. Apa itu Al-Ahad? Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Ini mengandung arti bahwa Allah itu Esa. Esa artinya dia tidak memiliki, tidak beran, dan tidak pula diperanakan. Ya, kalau biasa kita dengar surah Al-Ikhlas, ya, itu biasa didengarkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan bahwa Allah itu adalah Esa, lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan juga. Jadi dia Esa. Jadi oleh karena itu anak-anakku sekalian, tentu kita memahami semua bahwa disitulah tentang kita mampu mengenal nama-nama Allah.
Nah, jadi pembelajaran kita kali ini kita hanya batasi mengenal Allah dengan namanya Asmaul Husna, yakni 4 tadi ya. Jadi saya harap anak-anakku sekalian ini bisa lebih memahami. Tentu tidak cukup dengan hanya mendengarkan video ini, tetapi silakan anakku nanti bisa lebih memahaminya lagi melalui buku-buku pelajaran yang sudah disiapkan. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, dari keempat nama tadi, Asmaul Husna, dengan cara mengenal Allah melalui namanya Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Mumit, dan Al-Ahad. Sehingga kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah yakni bagaimana cara memahami atau mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui namanya, yakni tentu anak-anakku harus memahami betul makna dari keempat nama Allah yang tadi. Nah, kalau kita lihat, saya tadi sudah sampaikan bahwa nama Allah itu ada 99, tetapi kita hanya mempelajari 4 di pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk memahami lebih jelas, tentu anak-anakku masih harus mendalami dan memahami apa arti yang sebenarnya dan lebih mendalam terkait dengan Asmaul Husna tadi yang 4. Saya kira itu saja anak-anakku sekalian. Insyaallah mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan tentu bagi kami secara pribadi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita, semangat kita bisa mengenal Allah lebih dekat melalui pembelajaran kita ini, dan insyaallah ke depan anakku sekalian bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan dari video ini kita jelaskan insyaallah bisa bermakna dan tentu kita bisa pahami dan bisa jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu saja ya. Sebelum saya tutup, saya mengantar ya, dengan sebuah pantun ya. Burung nuri, burung cendrawasih, burung elang, burung merpati. Itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.